بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت مستقيمك يوم الأمس والمن يكون صدره ومن له فلا يمثل أمسكوا واسمعوا عنه ورحمكم الله أمسكوا واسمعوا عنه ورحمكم الله أمسكوا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ittaqullah haqqa tuqatih wala illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulil karim. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat kudrat dan iradatnya, berkat kasih sayangnya lah kita semua telah Allah berikan kemudahan untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga langkah kaki yang kita langkahkan menuju haflah mubarakah ini, menuju masjid tercinta ini menjadikan sebab digugurkan daripada dosa-dosa kita semua, menjadikan sebab ditinggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat berserta salam pun semoga tercurah limpah pada habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampailah kepada kita semua yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa semua khatib senantiasa mengajak kepada jemaahnya, khususnya kepada diri khatib pribadi, umumnya pada kita semua, untuk bagaimana kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa ini merupakan bekal yang sebenarnya yang akan kita bawa kepada kehidupan akhirat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awaludin ma'rifatullah. Awal agama ini adalah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala ada Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang memiliki seluruh daripada alam kehidupan, dari mulai alam arwah, alam rahim, alam dunia sampai alam kubur, bahkan sampai alam akhirat. Ini kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu-satunya zat yang berkuasa atas seluruh makhluk sebelum makhluk itu diciptakan sampai saat ini, bahkan sampai masa yang akan datang untuk selama-lamanya. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada batasnya. Tak ada satu makhluk pun yang mampu menandingi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh daripada makhluk ini ada pada garis la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak memiliki daya dan upaya kecuali daya dan upaya yang memang Allah berikan. Maka Allah buktikan semua ini ketika manusia terlahir ke alam dunia ini, hadirin. Manusia ini tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Maka kalaulah hari ini kita memiliki harta benda dunia, ketahuilah hadirin, ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini kita memiliki ilmu pengetahuan, ini pun berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaulah hari ini kita memiliki kekuatan pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatunya ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan daripada seluruh makhluk terkecil sampai makhluk terbesar, ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang untuk melihatnya saja bisa jadi harus menggunakan alat bantu untuk melihat makhluk terkecil, mestilah menggunakan mikroskop, kaca pembesar, lup dan lain sebagainya. Begitupun untuk melihat makhluk terbesar harus menggunakan teropong bintang dan lain sebagainya. Maka dari mulai makhluk yang nampak sampai yang tidak nampak pun ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh daripada makhluk Allah ini dirawat, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk ini dengan sebab pelantara, tanpa pelantara, bahkan bertentangan dengan pelantara, hadirin. Bagaimana kita saksikan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa adanya ayah dan tanpa adanya ibu. Allah ciptakan dengan kun fayakun, jadi maka jadilah. Nabi Isa alaihissalam Allah ciptakan dari seorang ibu yang suci yang belum disentuh oleh laki-laki sekalipun, tapi Allah kuasa menciptakan Nabi Isa alaihissalam di perutnya Siti Maryam. Bahkan kalau kita perhatikan diri kita, hadirin, kita terlahir dengan adanya pelantara orang tua, dengan sebab adanya ayah, ada sebab adanya ibu, gitu. Namun sebenarnya orang tua pun tidak bisa membentuk nanti bayinya akan terlahir seperti apa. Karena kalaulah kita terlahir karena keinginan orang tua atau karena pembentukan daripada orang tua, tidak mungkin ada bayi yang terlahir ke alam dunia ini dengan kondisi cacat, gitu. Karena tentu semua orang tua menginginkan bayi terlahir dengan kondisi sempurna, gitu. Maka ini menandakan bukan keinginan daripada orang tua kita. Bahkan banyak orang yang berumah tangga sudah berpuluh-puluh tahun namun belum Allah karuniai seorang anak. Maka ini menandakan kita terlahir ke alam dunia ini bukanlah karena keinginan orang tua kita, bahkan bukan pula karena keinginan diri kita, hadirin, atau bahkan bukan pula karena keinginan tetangga-tetangga kita. Kita terlahir ke alam dunia ini mutlak ini keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa maksud Allah hantar kita ke alam dunia ini, hadirin? Di dalam mukadimah tadi ditegaskan, Alladzi khalaqal mauta. Alladzi di sini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan juga kehidupan. Kenapa kata al-maut ditempatkan lebih awal daripada setelahnya adalah al-haya? Karena ulama sampaikan kita ini asalnya tidak ada dan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok 100 tahun ke belakang, hadirin, kita berada di mana? Bisa dipastikan kita semua masih berada di alam arwah, dan bisa jadi 100 tahun ke depan pun kita sudah berada di alam kubur, di alam akhirat di Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa Allah Subhanahu wa taala hantar kita ke alam dunia ini? Liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kami sekalian siapa yang terbaik amalnya. Bukan siapa yang terbaik pangkat jabatannya, bukan siapa yang terbaik mata pencahariannya, bukan siapa yang terbaik rumahnya ataupun kendaraannya, bahkan bukan siapa yang terbaik daripada parasnya, tapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Maka ini merupakan bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah simpan ujian ini ada pada amal agama sehingga semua orang mampu mengamalkan agama, baik dia dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit, dia keadaan sempurna ataupun cacat, untuk mengamalkan agama ini mudah saja hadirin. Bahkan lebih susah untuk mengamalkan naik sepeda. Minimal untuk naik sepeda kita harus memiliki mata, memiliki tangan, dan memiliki kaki. Tapi untuk mengamalkan agama tidak punya kaki sekalipun bisa, tidak punya mata, tidak punya tangan sekalipun masih bisa, gitu kan. Maka ini bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah simpan ujian dan kehidupan ini ada pada amal agama. Maka atas perkara ini hadirin, penting bagaimana kita senantiasa memperbaiki keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hari demi hari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin, buah amal soleh ini dikatakan amal soleh ketika ada dua perkara. Pertama ada ikhlas, dan yang kedua didasari dengan ilmu sesuai dengan contoh atau arahan daripada baginda Rasulullah SAW. Seandainya hilang satu, maka tentu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beramal dan niatnya bukan karena Allah, tentu ini akan menjadi penolakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, orang beramal karena Allah namun caranya tidak benar, tidak didasari dengan ilmu, ini pun akan menjadi penolakan Allah Subhanahu wa taala. Orang semangat untuk melaksanakan salat subuh dan niatnya karena Allah namun pelaksanaannya 8 rakaat, maka tentu ini pun akan menjadi penolakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka atas seperti perkara ini penting senantiasa bagaimana selain kita meluruskan daripada niat-niat kita, niat amal, senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beristighfar setelah beramal, takut-takut amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena sesungguhnya ini merupakan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada diri kita. Kemudian kita pun senantiasa mencari ilmu agar apa? Agar amal kita ini didasari dengan ilmu dan sesuai dengan contoh dan arahan baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT memberikan kita kepahaman, dapat mengamalkan dan juga menyampaikannya. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallimu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin mulia, di akhir ayat surat Tabarak tadi disebutkan wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya Allah SWT ini adalah maha perkasa dan juga maha pengampun. Maka ini kesempatan untuk kita semua hadirin, kita senantiasa memohon ampun pula kepada Allah SWT atas segala hilaf, segala kesalahan dan segala kekurangan daripada bentuk amal kita kepada Allah SWT. Karena tidak ada gading yang tidak retak, artinya setiap manusia ini selama masih hidup di alam dunia ini tidak lepas dengan ujian dunia, sehingga memungkinkan di antara kita semua untuk senantiasa terkadang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari demi hari terus kita memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai datangnya kematian. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma halim alina fi saqaratil maut wal najata minan nar
ikhtilaf indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah